Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Kasih GKI Mojosari. Mari kita bersama-sama berdoa untuk perenungan Sabda Tuhan hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang boleh tersedia bagi kami. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon pimpinan-Mu supaya kami dimampukan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Dasar pembacaan Alkitab kita pada hari ini saya ambil dari Keluaran, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ketiga, yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, setiap kita, baik saya maupun Bapak Ibu Saudara semua, pasti memiliki preferensi makanan. Mana makanan yang kita sukai dan mana makanan yang tidak kita sukai. Semuanya berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi kali ini, saudara-saudara, izinkanlah saya mengajak kita sekalian, kita bicarakan bukan yang enak atau yang kita sukai. Karena kalau yang kita bicarakan ini makanan yang enak, maka nanti saya malah seperti ngiming-ngimingi. Dan Bapak Ibu Saudara jadi malah tergoda untuk mencoba makanan itu. Ya, jadi kita bicarakan yang tidak enak saja kali ini. Nah, saya yakin setiap kita tentu memiliki beberapa daftar makanan yang tidak kita sukai. Bahkan kita sampai menghindarinya begitu rupa karena rasa atau baunya. Bisa itu berupa buah-buahan atau sayuran tertentu atau menu makanan tertentu. Ada yang tidak suka pete, ada yang tidak suka jengkol misalnya. Ya. Ada pula yang tidak suka durian atau bahkan mungkin pare misalnya. Barangkali akan berbeda satu dengan yang lain. Seperti saya misalnya Bapak Ibu Saudara, sejak usia anak-anak, saya ini sebenarnya tidak pernah suka dengan durian dan pare. Saya lupa persisnya karena apa? Mungkin dulu saya pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan gitu ya. Mungkin ada satu waktu ketika saya ini makan pare Bapak Ibu, saya langsung mual dan muntah begitu ya barangkali. Apalagi namanya anak-anak Bapak Ibu. Penilaiannya itu belum seperti orang dewasa yang kompleks seperti kita. Penilaiannya ya gampang saja, sekedar suka maupun tidak suka gitu ya. Kalau suka ya dimakan, kalau tidak suka ya saya tidak akan mau makan begitu ya. Belum bisa berpikir tentang manfaat atau kegunaan jangka panjang. Nah, tapi anehnya Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin saya ini bertumbuh dewasa, justru semakin berbeda. Malah seperti terbalik 180 derajat Bapak Ibu. Sekarang setiap kali saya ini makan siomay Bandung yang dijual di pinggir jalan itu, ya, saya selalu minta ditambahkan pare. Bagaimana bisa? Jadi ceritanya beberapa tahun lalu sewaktu kuliah ada satu teman saya ini yang hobi makan siomay dengan pakai pare gitu ya. Lalu saya mencoba memberanikan diri untuk kembali merasakan dan makan pare dengan sedikit tambahan bumbu kacang itu ya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, rasanya itu tidak sepahit seperti yang pernah saya bayangkan atau yang pernah saya rasakan sewaktu saya masih anak-anak. Bahkan saya sempat coba makan tanpa bumbu yang manis itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak masalah sama sekali. Oleh karenanya sekarang setiap kali saya makan pare, saya ini mencoba untuk mulai memahami paling tidak dari manfaat yang diberikan. Dan saya menemukan bahwa ternyata manfaatnya itu tidak sepahit rasanya. Ketika saya makan, Bapak Ibu, saya juga seperti diajak untuk mengingat kembali pengalaman masa lampau. Bahwa saya dulu pernah loh tidak suka makan pare, tetapi sekarang mau, begitu ya. Nah, dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, manusia memang tidak selamanya bisa dengan mudah merangkai pengalaman sebagai sesuatu yang bernilai atau berharga.
Apalagi jika pengalaman yang coba kita ingat atau kita hayati ini adalah sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman pahit yang menyakitkan bagi kita. Seringkali dengan sekuat tenaga kita berusaha untuk menghindarinya dengan tidak membahasnya misalnya gitu ya. Lalu melupakannya begitu saja seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal sebenarnya Tuhan pun juga sedang berbicara melalui kisah-kisah itu, saudara. Pengalaman pahit tidak akan selamanya menjadi pahit atau berdampak buruk bila kita memiliki sikap atau pandangan iman yang benar tentang Allah. Hal inilah yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara coba dihayati dan dibangun oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel. Bangsa Israel ini pada dasarnya memiliki pengalaman yang cukup pahit dalam perjalanannya. Kenyataan bahwa mereka ini adalah sebuah bangsa yang terpilih nyatanya tidak semanis yang dibayangkan karena mereka harus mengalami berbagai peristiwa yang tidak mengenakan sama sekali. Mereka harus berpindah satu tempat ke tempat yang lain, termasuk mereka juga harus menjalani masa-masa sulit perbudakan di tanah orang asing. Semua pengalaman itu terekam jelas di dalam hati dan pikiran mereka. Bagaimana sulitnya menjalani hidup, bagaimana menderitanya mereka di tanah perbudakan yang barangkali secara manusiawi ini adalah pengalaman hidup yang tidak pantas untuk dikenang atau diingat. Pengalaman yang tidak perlu untuk diingat atau dihindari. Namun dalam firman kita hari ini, saudara, ada yang menarik. Bangsa Israel justru diperintahkan untuk memperingatinya sebagai suatu peristiwa yang penting. Mereka diajak untuk mengingat lebih dari sekedar penderitaannya, yaitu bahwa Allah telah berkenan membebaskan mereka dari tanah perbudakan yang menyengsarakan itu. Ya. Dan disinilah Musa ini memerintahkan bangsa Israel untuk melakukan ritual keagamaan yang cukup unik, Bapak Ibu. Setiap kali mereka memperingati, mereka diharuskan untuk makan roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi itu sungguh tidak enak, saudara. Selain karena dia hambar, roti ini juga keras sebenarnya. Gitu ya. Jadi di satu sisi roti ini menggambarkan dan melambangkan penderitaan serta pengalaman pahit yang telah dijalani oleh bangsa Israel dan nenek moyang bangsa Israel di tanah Mesir. Namun ritual ini juga sebenarnya memiliki makna lain, saudara, yang tidak kalah pentingnya untuk mereka hayati. Pengalaman pahit mereka ini ternyata berubah menjadi manis dan berakhir dengan sukacita kegembiraan. Sebab apa, saudara? Sebab ada tangan Tuhan yang bertindak, menopang dan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi ritual makan roti tidak beragi ini bertujuan, saudara, supaya Israel mengingat masa sulit yang pernah mereka hadapi. Dan sekaligus mengingat bagaimana Allah ini turut campur tangan menolong dan menyelamatkan mereka. Dengan cara itu kepahitan tidak akan merusak atau menghancurkan, saudara, melainkan justru menumbuhkan iman dan pengharapan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mengingat, menghayati dan membuahkan masa lalu adalah sebuah seni kebijaksanaan. Oleh karenanya mari kita kembali bertanya, saudara, terhadap segala peristiwa di masa lalu, baik itu peristiwa duka maupun kepahitan, sudahkah kita benar-benar berdamai dengan itu semua? Karena pada kenyataannya sebagian besar dari antara kita masih saja ada yang memilih untuk berkubang dalam kepahitan itu, saudara. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi dan dihantui peristiwa itu. Dan tanpa sadar, langkah hidup kita justru semakin berat. Karena ada beban luka yang kita bawa sepanjang hari. Biarlah hari ini kita sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk melihat kepahitan dalam perspektif iman yang benar. Bahwa Allah ini turut serta menolong kehidupan kita. Allah tidak hanya akan melihat atau tinggal diam. Allah selalu ada untuk bekerja, merangkai kehidupan kita menjadi lebih indah. Sudahkah kita menyadarinya? Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan bila mana firman-Mu kembali meneguhkan dan menguatkan kami.
Firman yang memampukan kami untuk senantiasa melihat kebaikan-Mu dalam segala peristiwa di dunia ini. Bahkan ketika kami harus mengalami duka kepahitan itu. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk selalu menyadari keberadaan-Mu. Sehingga kami tak hilang arah dan tetap berpegang pada pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.